Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Ya, adik-adik sekolah minggu, pada hari Minggu ini kita masih tak beribadah di walaupun online, tapi kita harus tetap semangat. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum memulai ibadah kita harus pemanasan dulu nih. Kita bernyanyi lagu Kasih. Yuk, Bang. Kita akan memasuki ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya. Ya, kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau masih memberkati kami Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan, untuk dapat melakukan kegiatan kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati acara ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik Bapa, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami dan Kamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Holanda Granat. Masa
ayat bulanan di bulan April minggu ini. Ayo dibuka Alkitabnya ya, pasti udah siap kan? Ya, ayat bulanan di bulan April tertulis di dalam Lukas 12 ayat 8. Ayo dibuka Lukas 12 ayat 8. Sama-sama kita baca ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengaku dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan doa syafaat. Tapi sebelumnya kita menyanyi lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Shalom adik-adik. Pengumuman kita tidak ada ya pagi hari ini. Kita berdoa syafaat ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji hormat kemuliaan kami sampaikan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, Allah yang setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan bagi kami. 1 minggu kami sudah lalui Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mengingat Tuhan Yesus pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau Tuhan datang ke dunia, mati disalibkan, dan bahkan bangkit Tuhan Yesus pada hari ketiga. Bapa yang baik, Tuhan Yesus berkatilah kehidupan kami Bapa. Mengingat bagaimana Engkau Tuhan berkorban untuk kami karena dosa-dosa kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu HKBP Immanuel, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Mereka mengikuti ibadah di dalam rumah masing-masing Bapa. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Siapkan hati mereka Bapa di dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Meteraikan kepada hati anak-anak kami dan kepada kami Tuhan Yesus.
Kami berdoa Bapa buat orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami serahkan kepada tangan pengasuhan Tuhan. Berkatilah Tuhan orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, di pekerjaan mereka. Bila ada yang sakit Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan. Tuhan, pada saat ini Bapa kami berdoa Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami Bapa. Engkau tahu Tuhan yang terjadi di NTT Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan yang berada di sana, yang mengalami gempa Tuhan Yesus. Tuhan menolong Bapa, kuatkan mereka. Tuhan Yesus secara khusus Bapa, bangsa dan negara kami ini Tuhan, luputkan dari segala malapetaka Bapa. Bahkan virus corona Tuhan Yesus, Engkau Tuhan meluputkannya dari bangsa Indonesia atau dari dunia ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkanlah Tuhan kehidupan kami Bapa. Di dalam gereja kami Tuhan Yesus kami serahkan kepadamu. Berkatilah Tuhan uluan kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-hambamu di dalam gerejamu. Engkau Tuhan mengurapi mereka Bapa, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan menolong membantu mereka. Dan bagi teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan disiplin ilmu mereka Tuhan Yesus. Begitu juga lah Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang belum mendapatkan jodoh, Engkau Tuhan mengirim. Engkau memberikan yang terbaik Bapa, yang satu iman Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga saudara kami yang belum mempunyai keturunan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Engkau mengirim Bapa. Bapa yang baik, ampunilah kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Ya, di Garis Sekolah Minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Tiap Langkahku. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sekarang hari Minggu tanggal 11 April tahun 2021. Amang mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Adik-adik, khotbah kita pada hari Minggu ini, khotbah sekolah Minggu diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkannya, kita berdoa dulu ya adik-adikku sekalian.
lipat tangannya, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang bertahta di dalam surga, karena kebaikan-Mu kami dapat hidup dan bernapas sampai dengan pada hari Minggu yang berbahagia ini, di mana Tuhan hari Minggu ini adalah hari yang Engkau kuduskan, hari peristirahatan-Mu Bapa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami masih dapat berbakti kepadamu Tuhan, dan mau mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu dapat tumbuh dan berakar menjadi pedoman hidup kami di dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami adalah orang yang berdosa Tuhan. Kiranya Engkau menghapuskan dan mengampuni dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus, dan Roh-Mu yang kudus menyertai kami dan membimbing kami di dalam mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Amin. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, sekolah minggu pada pagi hari yang indah ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Amang akan membacakannya. Adik-adik semua mendengarkan dan menyimaknya ya. Amang akan bacakan. Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini. Jadi adik-adikku sekalian, Thomas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. 12 orang. Ya. Adik-adik tahu kan siapa nama-nama murid-murid Tuhan Yesus? Di antara yang 12 orang itu ada namanya Thomas. Jadi Thomas ini adalah orang yang tidak mudah percaya. Dia telah melihat Yesus disalib dan mati. Tetapi Yesus berkata, pada hari yang ketiga saya akan bangkit dari antara orang mati, kata Yesus. Dan itu dibuktikannya karena Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga. Tetapi Thomas tidak percaya. Sewaktu para murid menceritakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, tetapi Thomas tidak percaya. Jadi di dalam perjalanan
kehidupan ini bahwa murid-murid Tuhan Yesus selalu berkumpul dan berdoa. Dan pada suatu ketika di suatu tempat yang biasa murid-muridnya berkumpul dan berdoa setelah bernyanyi memuji Tuhan, Tuhan Yesus datang. Pintu dikunci. Ya, terkunci semua, tetapi Tuhan datang karena Tuhan adalah sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu dia menunjukkan dirinya kepada Thomas. Hei Thomas, katanya, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, katanya. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, katanya. Kan Tuhan dipaku ya, tangannya dipaku, kakinya dan lambungnya. Lambungnya ditombak. Lalu di ayat yang ke-28 Thomas menjawab Tuhan, katanya, ya Tuhanku, Allahku. Dia baru percaya setelah mencucukkan jarinya ke dalam lubang yang ada di tangan Tuhan Yesus dan mencucukkan jarinya ke dalam lambung Tuhan Yesus yang ditombak itu tadi. Lalu dia berkata, ya Allahku, Engkaulah Tuhanku dan Allahku, katanya. Lalu Yesus menjawab dia, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat aku, tetapi percaya. Jadi saat ini adik-adik sekalian, kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Jadi kita dibilang Tuhan Yesus orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia yaitu orang-orang yang walaupun tidak melihat Tuhan Yesus di dunia ini dalam bentuk fisik, tetapi dia ada, ya. Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam rohnya yang kudus. Ya, adik-adik sekalian, melihat Tuhan dalam kehidupan kita tidak hanya melihat secara fisik, tetapi juga melihat secara rohani, ya. Jadi melihat Tuhan itu ya tidak secara fisik, ya. Fisik itu ya kayak kita nampak, ya, nampak tubuh, muka, tangan, kaki. Tetapi kita dapat melihat Tuhan itu secara rohani, yaitu dengan pertama kita dapat melihat Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan itu dengan melihat orang tua kita yang sayang kepada kita. Orang tua kita sayang kepada anak-anak, kan? Ya, orang tua kita yang menyayangi kita, kita melihat karya dari Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Ya. Jadi kita dapat melihat kasih sayang Tuhan Yesus dengan melihat orang tua kita yang sayang kepada kita. Karena orang tua adalah orang yang dipakai Tuhan untuk merawat kita, ya, merawat kita, membimbing kita, menyekolahkan kita, adik-adikku sekalian, supaya kita menjadi orang yang berguna di masa depan. Kedua, kita juga dapat melihat Tuhan Yesus yang selalu menemani kita melalui teman-teman kita di sekolah, yang selalu menemani kita dan baik kepada kita. Sebab teman yang baik itu juga adalah pemberian Tuhan. Ya, adik-adik. Jadi memang sekarang belum waktunya ya untuk ke sekolah karena masih pandemi coronavirus 19. Jadi kita masih dalam bentuk Zoom, ya, dalam bentuk live streaming, belajar dari sekolah ke rumah dalam bentuk Zoom meeting. Jadi dari teman-teman kita yang baik, itu anugerah Tuhan kepada kita. Kita diberikan teman-teman, kita diberikan kawan-kawan yang baik hati, supaya kita menjadi damai yang dari surga ada di bumi ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah pada waktu sakit, kita dapat melihat Tuhan Yesus yang merawat kita melalui para dokter yang merawat kita. Sebab dokter diberikan Tuhan kepada kita untuk
merawat kita di saat kita dalam keadaan sakit. Jadi Tuhan itu ada bersama-sama kita, yang disebut dengan Immanuel, ya adik-adik sekalian. Jadi berbahagialah kita yang tidak melihat fisik Tuhan Yesus yang bangkit itu dari antara orang mati, tetapi kita percaya. Kita percaya, makanya kita datang beribadah kepada Tuhan, pengampunan dosa. Kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya selama seminggu ini, gitu kan. Jadi Tuhan akan mengampuninya kalau kita mengaku dosa kita, ya. Jadi itulah adik-adik yang bisa Amang sampaikan pada hari Minggu ini. Kiranya khotbah yang Amang sampaikan dapat menjadi pegangan hidup kita di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Sebelum Amang sudahi khotbah, kita berdoa, ya. Ayo kita berdoa, lipat tangan, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami percaya kepadamu walaupun kami tidak melihat secara fisik kebangkitan-Mu Tuhan dari antara orang mati. Tetapi kami percaya sebab Engkau berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat aku tetapi percaya. Ya Tuhan kami percaya kepadamu, dalam roh-Mu yang kudus Engkau telah meninggalkannya kepada kami, sehingga kami dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa, hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Amin. Ya, demikianlah adik-adik khotbah pada hari Minggu ini. Sekian dan terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia sambil mengumpulkan persembahan. Kemenangan
Kita mendoakan persembahan kita adik-adik sekalian ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.